Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna ta'ala ta'alim wa tadhkura wa tadhkir wa nafa'al infaq wa ifada wa istifada wa ba'da huda wa ta'ala khair. Ittiqa'a wajhihi wa qurratihi wa thawabihi wa nawafana wa salih wa aqabna wa asrafna. Allah yudkhil niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim wa akhlaqana fi akhlaqihim lima ila Allahi إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأصحاب والرسل أجمعين والزوجة والرسل أجمعين ثم إلى أرواح الذين من أمر بهذا المسجد سابقا لاحقا هذه الأمور الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati para pengurus masjid, ketua masjid, begitu juga para asatidz, para sesepuh, para warga, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat maghrib tadi yang kita berjamaah, kemudian kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rahmatnya yaitu kita di majlis taklim ini di waktu bainal maghrib wal isya ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa dikumpulkan bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu surganya. Salawat dan syaring salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya di akhir zaman. Ma'asyiral ikhwan wal aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Majlis bulan yang lalu kita membahas tentang masalah riba sama namimah, yang mana riba itu lebih dahsyat daripada berzina. Maka pada malam hari ini kita membahas masalah bab zina. Di bab yang kedua ini dalam kitab Tasawuf Imam Al-Ghazali Munkashifatul Qulub, beliau memulai daripada judul bab ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, qala Allah Subhanahu wa taala walladzina hum li furujihim hafizun. Adapun orang-orang yang bisa menjaga daripada kemaluannya. Maksudnya gimana? Menjaga daripada anil fawahish, jangan sampai melakukan yang jelek-jelek terhadap daripada kemaluannya tadi. Wa amma la yahilu lahum, jangan melakukan daripada sesuatu yang tidak halal bagi mereka. Maksud daripada ayat ini, jangan sampai orang tersebut ataupun kita melakukan daripada kemaluan kita gunakan dengan perkara yang jelek ataupun kepada sesuatu yang tidak halalkan bagi kita. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana." Janganlah kalian mendekat daripada perbuatan yang jelek, ma dhahara, dari sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tak nampak. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendekat saja tidak boleh, memarahi tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi meningkatkan daripada perkara yang jelek tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan kita mendekatkan daripada perkara yang jelek ini akan melakukan perkara yang dilarang seperti zina. Sebagaimana di sini maksud daripada ayat ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, yakni ma qabura,
kalau orang sudah mendekatkan daripada perbuatan yang jelek, maka dia akan melakukan perbuatan yang besar. Apa? Zina. Yaitu zina. Wa ma sabura, adapun perbuatan yang dosanya kecil, ibaratnya dari seperti mencium, bisa juga dikatakan lamas, memegang. Ada juga menghadapi begitu juga dengan tuan motor, memandang. Nah, ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang paling besar daripada perbuatan dosa di sini dikatakan zina. Hukum zina ini kalau bagi orang yang sudah menikah, kalau dia melakukan perbuatan zina, maka dia harus dibunuh, dilempar di tanah ke orang, dilempari sampai mati. Itu kalau orang sedang menikah. Kalau bagi orang yang belum menikah, dia harus dicambuk dengan kurang lebih 100 tahun terus diasingkan. Bagi orang yang belum menikah, kalau yang sudah menikah, ditanamkan di dalam tanah atau di dalam apa pokoknya wasi ya, biasanya tanah, terus dilempari sampai mati. Apakah ini kasar? Tidak. Ini sesuai hukum Islam, tidak ada yang kasar, malah mendidik. Bukan suatu perkara yang kasar. Ini untuk mendidik yang lain, jangan sampai melakukan daripada perbuatan yang semacam ini. Tapi kita di Indonesia tidak memakai daripada hukum syariat ini. Tapi hanya diberikan pidana beberapa tahun. Nah, ikhwan wa aba rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang bisa mengakibatkan seorang itu melakukan perbuatan dosa besar itu pertama kali dengan memandang bulu. Terus ya lanjut daripada kenalan syaitan. Ya, terus ketemuan, akhirnya melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, dosa kecil di antara mencium di sini ada yang halal, ada yang tidak halal. Kalau cium istri halal. Jadi kalau cium bukan istri kita atau yang bukan mahram tidak boleh. Dia tidak dibolehkan. Atau memegang tidak dibolehkan kecuali megang istri, megang anak, megang sesuatu yang mahram tak apa. Selain yang bukan mahram tak boleh dipegang. Bahkan megang istri itu hukumnya sunnah malah hukumnya sunnah. Terus melihat istri dengan pandangan yang bagus, istri melihat suami dengan pandangan yang bagus, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau melihat sesuatu yang bukan istrinya, haram. Kalau dengan syahwat, itu kalau laki-laki memandang perempuan dengan syahwat, hukumnya haram. Yang perempuan memandang dengan syahwat laki-laki, hukumnya haram. Jadi penting itu dalam memandang jangan sampai dengan syahwat. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu bi absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azgalahum." Katakanlah wahai Muhammad bagi orang yang beriman itu hendaknya dia memejamkan mata mereka. Maksudnya apa? Palingkan pandangan mereka tak kala melihat daripada perempuan-perempuan yang bukan mahram. Terus juga jaga kemaluan mereka, jangan sampai melakukan perbuatan zina. Itulah paling bagusnya atau paling baiknya bagi mereka. Maka dari itu ini ayat menunjukkan kepada kita untuk menjamkan mata daripada perkara yang haram. Ya, bukan daripada perkara yang halal. Dan kedua, untuk menjaga kemaluan jangan sampai melakukan perbuatan yang haram. Ini makna ayat daripada qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkaruhum. Dengan mata inilah yang membuat orang tadi bisa melakukan perbuatan zina. Ya, dengan melakukan kali bisa membuat melakukan perbuatan zina itu dengan memandang. Apalagi melihat daripada apa bahasa kita ini, internet sekarang ini luar biasa. Jadi memandang, dia pengen tahu, lagi belaga atau lagi susu. Ya, walazil dengan memandangi membuat orang tadi kadang-kadang menari, akhirnya kenalan. Dari situlah kadang-kadang melakukan perbuatan zina. Itu pun sudah termasuk zina. Ya, dengan memandang dengan syahwat itu zina. Apalagi sampai dia berhubungan, itu dosa yang sangat besar. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa aba rahimani wa rahimakumullah.
Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Adapun orang yang melakukan perbuatan dosa, maksudnya dalam sini zina ya, melakukan perbuatan zina maka dia akan dilempar. Ada di sini ada 3 pendapat, ada yang mengatakan lempar ke dalam api neraka karena igop dia melakukan maksiat. Makna daripada ini ada juga mengatakan dilemparkan ke dalam jurang. Ada juga yang mengatakan dilemparkan di dalam sumur. Ada 3 pendapat, ada yang mengatakan di dalam api neraka, ada juga yang mengatakan jurang daripada api neraka, ada juga sumur di dalam api neraka. Nah, itu dikatakan idza fataha famuhu, kalau seandainya tutup daripada apa yang buat sumur itu, tutupnya biasa itu dibuka, maka soha ahlu jahannam, maka penduduk ahli jahannam itu menjerit. Dan baunya juga luar biasa, baunya sangat bau ya, yang pernah kita cium itu bisa kita temui di akhirat. Itu ibarat tadi kalau orang yang zina dimasukkan ke dalam sumur, ketika sumur itu dibuka, penduduk yang di dalam sumur tersebut menjerit dan baunya sangat luar biasa. Itu makna daripada ayat ini. Ada 3 pendapat, ada yang mengatakan ke dalam neraka, ada yang mengatakan sumur di dalam neraka, ada juga mengatakan daripada jurang di dalam api neraka. Wa may yaf'al dzalika asama. Ikhwan wa laba rahimani wa rahimakumullah. Terus juga diriwayatkan an ba'dis sahabat, sebagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, annahu qala, sesungguhnya itu Nabi Muhammad, qala, berkata itu Nabi, iyyakum wa zina. Kalau yang bab kemarin iyyakum wal ghibah, hati-hati daripada menggibah. Karena ghibah asyaddu minaz zina. Sesungguhnya ghibah lebih dahsyat daripada perbuatan zina. Tapi kalau yang sekarang kita bahas masalah zina. Dikatakan kalau kita belajar dari kitab Al-Ghabair itu apa tingkatannya dosa. Pertama kali menunjukkan Allah durhaka Allah, tingkatan dosa yang paling besar, bawah yang bahas. Nah ini ghibah paling atas, bawahnya di sini. Nah terus selanjutnya di sini dikatakan oleh sebagian sahabat Nabi, hati-hati sama zina. Fa inna bihi sittatu khisal. Sesungguhnya dalam zina itu akan mendapatkan 6 perkara. Akan mendapatkan daripada 6 perkara, yaitu salatun fid dunya wa salatun fil akhirah. Ingat, zina di sini bukan haruslah hubungannya. Tapi kalau kita sudah memandang sesuatu dengan haram, itu juga dikatakan zina. Atau kita menggunakan daripada kemaluan kita dengan yang jelek, itu juga dikatakan zina. Ya, bukan haruslah hubungan dengan muhsan, ya, yang sudah nikah, hubungan itu bukan. Tapi kita kalau ada hukum sudah melakukan perbuatan dosa dengan fawahish, dengan kemaluan, itu kita masuk juga nih. Maka dia akan mendapatkan 6 perkara ini. Alhamdulillah dari 6 perkara ini, salatun fid dunya, 3 dia akan dapatkan di dunia, wa salatun fil akhirah, dan 3 dia akan dapatkan di dalam akhirat. 3 di dalam dunia, 3 di dalam dunia yaitu yang dia akan dapatkan, fa'amal lati fid dunya fa nuqsanu rizqi. Adapun yang dia dapatkan di dunia ini akan memperlambat di dalam urusan rezeki. Ya, kalau rezeki kan sudah ditentukan oleh Allah SWT masing-masing. Ya, tidak bakal sampai punya kita ke orang lain, tidak bakal sampai sudah. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, ini punya kita tidak bakal sampai ke oleh orang lain. Nah, cara untuk sampai cepat tidaknya tergantung ibadah kita. Kalau kita taat, insya Allah datang cepat. Kalau seandainya kita bermaksiat, maka perlambat itu urusan rezeki kita dah. Nah kadang-kadang maksiat tetap banyak dapat rezekinya. Hati-hati, ini istidroj ini Allah sengaja membuat dia tadi nambah asyik dengan perbuatan dia tadi. Ada orang yang maksiat tetap dijauh daripada hambanya terus. Nah, jadi kalau seandainya di antara kita mungkin sulit dapat rezeki, berarti mungkin kita pernah atau daripada perbuatan zina. Ya, kalau soal ada rezeki itu yang pertama. 4-nya daripada urusan rezeki. Kedua, waqtul ajal. Umurnya tidak berkah. Walaupun panjang umurnya, tapi tak sama Allah dikit.
Beda dengan orang yang dapat umur berkah walaupun umurnya 30 tahun, 40 tahun, tapi banyak ibadahnya. Banyak daripada ulama kita, orang-orang terdahulu kita, daripada sahabat-sahabat Nabi. Umurnya 30 tahun, 40 tahun meninggal, tapi banyak ibadahnya. Ada umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi tidak dapat keberkahan. Daripada umurnya ibadahnya cuma satu waktu, mungkin habis sudah ibadah lagi. Seperti Imam Nawawi luar biasa umur 40 tahun, imam daripada Syafi'i ini muda-muda lalu meninggal, ya. Tapi dapat keberkahan daripada umurnya tadi. Itu yang makruh bagi orang yang melakukan perbuatan zina pertama dia lambat dalam urusan rezeki, kedua umurnya tidak diberkahi. Ada juga mengatakan pendek umur. Yang ketiga sawadul wajhi, wajahnya gelap. Dikatakan wajahnya hitam. Di sini hitamnya tadi bukan kita ini ngomong hitam tuh langsung kita katakan orang maksiat, bukan, ya. Mungkin bagi orang yang bisa ngasal deh, bukan hitam nanti ahli maksiat ini. Bukan kayak gitu ya. Wasawadul wajhi, pokoknya bagi orang yang bisa memandang ya ada wong yang khusus tahu kan maksiat. Ya. Kita jangan kita kan sangkolan semua yang hitam kita katakan ahli maksiat. Wah, Allah ini malah hukumnya sunnah fitnah ini bisa jadi. Terus juga orang yang ahli ibadah itu masuk surga bukan disebabkan daripada ketampanan wajahnya. Ya, orang yang putih boleh masuk surga, orang yang hitam tidak boleh masuk surga. Sebagaimana firman Allah ya, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kalau di akhirat nanti ada wajah-wajah orang yang putih kalau di akhirat. Ada juga wajah-wajah orang yang hitam juga di akhirat. Wa amal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang wajah-wajah yang putih dapat rahmat dari Allah. Wa amal ladzina aswaddat wujuhum kafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima takfurun. Adapun orang yang wajah-wajahnya hitam ya mengkafirkan atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada dia. Ini menunjukkan ayat bukan yang putih masuk surga, yang hitam dosa masuk surga biru. Tapi di sini dilihat daripada ibadahnya. Kalau yang putih masuk surga semua yang pasti tidak bisa masuk. Karena mau kalah saya boleh masuk. Karena mau tinggal loh. Ya membahas putih-putih galau, ganteng-ganteng galau itu tidak bakal masuk sudah. Itu tidak bakal masuk, bukan itu tadi. Tapi yaitu yang dikatakan di sini dengan sebab ibadahnya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya di dalam ayat tadi Allah berikan rahmat. Pasti rahmatillah dengan sebab rahmatnya Allah. Wajah orang tadi menjadi putih. Yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperhatikan di sini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya beribadah itu bukan cari surga, bukan mencari surga, tapi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari surga tidak sebanding apa yang kita lakukan di dunia ini. Tidak bakal sebanding. Berapa tahun? 10 tahun, 60 tahun berapa banyak ibadah? 20 tahun. Masuk surga 20 tahun tapi bukan dengan sebab ibadah. Ya, bukan dengan sebab ibadah. Masuk kita ini bukan dengan maksudnya jangan sampai ibadah itu mencari daripada surga, tapi carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya cari surga keliru gitu. Sangat keliru. Karena surga itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma hanya diperintahkan untuk ibadah. Hanya untuk ibadah. Urusan surga itu serahkan Allah Subhanahu wa taala. Nak dimasukkan neraka jadi, nak dimasukkan surga jadi. Kalau seandainya masuk neraka gitu, bukan ibadah, dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah Subhanahu. Mungkin neraka tadi lebih adem daripada surga. Sebagaimana Nabi Ibrahim kita kena dibakar, adem dia. Padahal kayu galau di situ. Apa kayu bakar galau? Adem. Akan dikatakan lebih kuat daripada hasil mereka. Ya, itu sangat ademnya. Kenapa? Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi walhasil ibadah itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya makhluk. Ya. Atau Al-Muslimat bukan mencari daripada surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena sang ngapun dikuatkan dalam hadis Nabi itu la yudkhilal jannah ahadun al-amalus shalih. Nah, tidak dimasukkan surga seseorang itu dengan sebab amal ibadah, tidak. Bukan dimasukkan daripada sebab amal ibadah yang melainkan dapat daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang itu dimasukkan surga dalam sebab rahmatnya Allah. Namun kita cari sebabnya jangan supaya dapat rahmatnya Allah tadi. Sholat, puasa, sholawat, haji Quran, itu semua urusannya Allah Subhanahu. Itu kita cari sebabnya dulu Kita penting cari sebab dulu. Sama lah kita gawe di kantor atau yang anak-anak sekolah di sekolahan. Semuanya melo aturan di kantor dan melo aturan sekolah, bukan kantor melo aturan pegawai. Ya, bukan sekolahan melo aturan murid. Begitu juga kita melo aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Allah melo aturan kita. Itu juga ya rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang dia dapatkan kelak di akhirat ada 3, yaitu fadhalillahu. Allah murka sama dia, Allah benci sama dia, berpaling Allah Subhanahu wa ta'ala sama dia. Kedua, wasyiddatul hisab. Allah itu memperberat hisabnya oleh hamba ini, didahsyatkan atau dikuatkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketiga, dukhulun nar, yaitu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus juga ikhwan Allah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan anna Musa, Nabi Musa alaihi salam ini qala, berkata Nabi Musa ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa, ma liman zina, apa saja yang akan didapatkan oleh orang yang berzina. Maka kata Allah SWT, albasahu dar'an minan nar, law wada'a 'ala jabal syahik la asbaha ramadan. Nabi Musa hanya, wahai Allah, wahai Tuhanku, apa saja yang didapatkan bagi orang yang berzina? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan pakaikan dia baju besi, ya, baju besi dari api neraka. Allah, kalau seandainya diletakkan, kalau diletakkan itu pakaian besi dari ala jabal syahik, atas gunung syahik, ujung gunung, baju tadi diletakkan di ujung gunung, las bahwanya, maka gunung tadi hancur. Saking dahsyatnya pakaian daripada dal'an yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang melakukan perbuatan zina. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, warada, diriwayatkan anna imra'atan fajirah, ada seorang perempuan fajirah ini yang maksiat, ya, lebih ke Allah, pakai pendek-pendek, ya, fajirah. Ahabba, lebih disenangi oleh iblis, ketimbang min alfi fajir, daripada 1000 orang yang fajir. Maksudnya orang laki-laki yang maksiat. Sikap perempuan yang ahli maksiat lebih disenangi iblis ketimbang 1000 orang ahli maksiat. Kenapa? Dengan sikap perempuan yang pacak musak berapa lama? Pacak musak daripada berapa lama? Wah, itu lebih disenangi oleh iblis, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW berkata, idza zanal 'abdu, kalau seorang hamba itu berzina, iman itu keluar. Iman tadi keluar. Kenapa? Kalau dia sampai dia tadi mengakui bahwasanya aku berzina tidak dilihat oleh Allah, musyrik dia. Kan? Kafir. Aku berzina dengan kata ini, Allah pun tidak lihat, kafir. Tapi kalau dia beranggapan aku berzina, pasti Allah itu melihat. Nah, imannya keluar. Keliling di pucuk kepalanya sampai dia tobat, lain lagi iman lagi. Pokoknya iman tadi bisa bertambah, bisa berkurang. Dengan dia berkurang, banyak maksiat. Dengan bertambah, dia banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua juga ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah, kata Nabi SAW,
Ma min dhanbin a'zamu 'inda Allah min nutfatin yadhamuha ar-rajulu fi rahimin man la tahila lahu wal liwat man la qala yajidu rahimal jannah wa inna raihataha la tujadu min masrati 500 'am. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kata dosa yang paling besar di sisi Allah melainkan mani. Melainkan mani. Mani itu bisa dikatakan bisa mendapatkan dosa besar, bisa juga mendapatkan pahala. Kalau diletakkan kepada perempuan yang merupakan istri kita, pahala. Kalau seandainya mani tadi diletakkan kepada rahim orang lain, maksudnya bukan istrinya, berarti dia berzina sama yang muhsan atau ghairu muhsan, itu sudah muhsan yang sudah menikah, ghairu muhsan yang belum menikah, diletakkan antara dua itu yang bukan halal kepada dia, itu dosa yang paling besar Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada lebih besar daripada itu lagi, daripada hubungan cewek. Apa? Liwat. Liwat ini asyaddu minas zina. Homo, laki-laki sama laki-laki lebih dahsyat dosanya daripada zina. Lesbi, perempuan sama perempuan lebih dahsyat daripada perbuatan zina. Laki sama laki, perempuan sama perempuan, ini lebih dahsyat dosanya. Kata Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Anas bin Malik, man lato, barang siapa yang melakukan perbuatan liwat, homo atau lesbi, la yajidu raihatal jannah, maka dia tidak akan bisa mencium bau surga. Yang mana bau surga dari la tujadu, bisa dia cium min masirati, di dalam perjalanan 500 tahun. 500 tahun itu sebenarnya orang masuk surga itu sudah tercium bau surga dengan jarak 500 tahun. Tapi kalau dia tadi melakukan liwat, dia melakukan homo atau juga lesbi, maka dia jangan dibawa ke surga macam dia udah berapa surga. Ya, ini dahsyatnya bagi orang yang melakukan homo ataupun lesbi. Imam Ghazali berkata rahimahullah, sami'tu ba'dal masyayikh, saya ini mendengar daripada sebagian daripada guru-guru aku, kata Imam Ahmad tadi. Ya, aku dengar daripada sebagian guru-guruku, Nabi Ahmad, dia guru berkata, inna ma'akuli imra'ati syaitan. Sesungguhnya kalau sama perempuan itu di belakang itu ada psikotino. Bukan psikotino, psikosetan. Bersama perempuan ada satu setan. Wa ma'akulahulan, dan bersama anak laki-laki yang amrot ini yang mirip perempuan. Perempuan gitu. Ada yang mengatakan yang tidak punya kumis sama jenggot kalau sudah balik, ya gitu. Ya ini amrot nih, jenis-jenis kayak gitu lah. Ya gitu. Itu dikatakan ada 18 setannya di belakang dia. Lebih dahsyat daripada betina. Lebih dahsyat daripada perempuan. Kalau perempuan siko cuma dengan tol setannya. Tapi kalau yang amrot 18 setan itu Nabi kata Imam Ahmad tadi. Ya, sebagaimana dikatakan juga oleh Imam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu lagi asyik lagi duduk kumpul sama rombongannya. Tiba-tiba ada si sahabat masuk. Ya, masuk. Langsung Abdullah bin Umar lagi masuk diri. Kenapa kau lagi? Aku ngeri, aku ini kaki timbul zina. Balik. Karena wajahnya mirip yang perempuan gaya-gaya yang perempuan. Bahkan Imam Sufyan Al-Thawri pun pernah dia lagi mandi di kolam renang tuh, namanya kalau tidak salah dulu di kolam renang zaman dulu. Sekarang iya namanya sauna. Lagi bilang tiba-tiba masuk si Ambon Tino. Langsung Sofyan Al-Thawri agak mandi. Oh singgung ini, aku agak dia masuk. Kenapa? Kaget membuat orang lain melakukan perbuatan zina. Dosa lagi Ambon tadi. Jadi walhasil dikatakan amrot ini lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat ketimbang satu perempuan. Kenapa? Kaum Nabi Lut itu dengan sikap amrot, buyar dulu kotanya itu. Ya, insyaallah kita akan. Jadi walhasil di sini wayatkan pula waman qabbala, barang siapa yang nyium amrot. Ya, yang nyium amrot nih, ya, amrot laki-laki nih, cium tuh amrotnya itu. Dengan syahwat, dengan nafsu, azabahullahu finnar. Allah azab dia di dalam api neraka kurang lebih 500
500 tahun. 500 tahun lagi wong nyium amrah. Wa man qabbala imra'atan bisyahwat, man qabbala imra'atan bisyahwat, barang siapa yang nyium bini wong ataupun bukan bini wong, ibarat masih gadis ataupun sudah punya bini laki dengan satu kali syahwat, maka dia seakan-akan berzina dengan 70 orang yang belum menikah. Ini seorang perempuan, ya, seakan-akan dia berzina dengan 70 orang gadis. Baik-baik kalau si gadis apa dihukumnya? Diasingkan ya, terus dicambuk kurang lebih 100 kali. Ini 70 kalinya itu kalinya. Wa man zana bil bikr fa ka'ana man zana bi sam'i 'ala binti. Dan kebalikan itu loh, barang siapa yang berzina, ya, bahkan dikatakan juga barang siapa berzina dengan bikir tadi, ya, dengan perawan tadi, seakan-akan dia berzina dengan 1000 para janda atau 1000 orang yang sudah menikah. Ya, 1000 orang ini dahsyatnya daripada perbuatan zina. Ikhwan al-aba rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab tafsir dijelaskan oleh Imam Kalbi, dia menjelaskan anna awwala man amila amala qauman Lut iblisun la'anahullah. Pertama kali yang melakukan amalan perbuatan lesbi, homo ini, ya, daripada kaum Nabi Lut ini pertama kali iblis. Iblis, ya, pertama kali di zaman Nabi Lut, pertama kali siapa? Iblis dulu mulanya. Iblis yang dilaknat oleh Allah SWT yang melakukan gawe ini terhadap kaum Nabi Lut, siapa? Iblis. Caranya macam mana? Wa tusawwaru lahum fi surati qulabin amradin jamil. Si iblis tadi menyerupai bentuk seorang amrod yang belaga, ibarat cakap perempuan. Tumadahum, kemudian iblis ngajak kaum Nabi Lut tadi untuk supaya nikah sama dia. Siko-siko. Banyak lanang kawin sama amrod tadi, sama iblis tadi. Hampir kalau dikatakan nikah sama si amrod tadi. Yang amrod tadi iblis memang. Bahkan pasora dzalika adatun fi kulli qurab, bahkan sudah jadi kebiasaan. Si amrod ini nikahi sama ini sehari, besok sehari. Fa'ursila lahum Lut, kemudian Allah kirim Nabi Lut untuk berdakwai mereka, untuk dakwah kepada mereka. Ketika dikirim ke Nabi Lut, fanahahu an dzalika, maka yang dilakukan oleh Nabi Lut melarang mereka jangan lakukan cahit lagi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Penting nih, memang berat, memang nahahu, ngajak orang untuk yang benar itu memang berat, tidak mudah, berat, musuh ibu, dibenci oleh ibu. Tapi itu penting, itu sangat penting bagi kita dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencari ridhonya makhluk mudah, melo ide apa yang diomongin gampang lah itu. Ya, bahkan dapat duit, aku melakukan jadi punya duit mudah lah itu. Tapi tidak dapat ridhonya Allah. Tapi untuk ridhonya Allah yang penting. Walaupun banyak benci, tapi kita dapat ridhonya Allah itu yang paling bagus. Seperti Imam Bukhari meninggal. Sebab kalau umatnya benci sama dia, ada yang senang, ada yang benci, sampai dia minta meninggal. Ketika dia meninggal, hubungannya bau angin. Nah, ini menunjukkan, dikatakan di dalam azab, barang siapa yang benci sama orang yang ngajak kebenaran, maka dia akan dibukakan hatinya setelah orang tadi meninggal. Jadi Imam Bukhari meninggal bau wangi luar biasa, kalau banyak orang sadar. Nah, kalau sudah semacam ini, tak minta maaf sama siapa lagi tu. Ya, walhasil memang kalau ngajak kebenaran itu banyak musuh. Imam Umar, Imam Utsman, Sayyidina Abu Bakar, bahkan Rasulullah SAW pun banyak musuhnya, bahkan daripada Nabi Muhammad, daripada paman Nabi sendiri memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan berputus asa, ya, jangan berputus asa dalam mengajak orang tadi kepada kebaikan. Ya, karena ada Nabi umatnya Siko, ada umat Nabi Nuh, ada.
Nabi Nuh berapa itu kata dihitung 80 tahun dia juga awal ngajak orang untuk taat. Tapi bukan itu ya, ini tetap kita ada usaha dan mengajak kepada orang untuk kebaikan. Terus juga dinasihati, dilarang oleh Nabi Nuh mereka itu, tapi masih mereka melakukan maksiat. Terus istamir dia, isra, maksiat mereka tetap dijalankan sampai dia mengucap mana. Waqalu lahum itina bi'adatillah. Oh itu kalau bahasa Palembang tuh, mereka ngomong, kau itu adab ya Allah. Turun ke adab dari Allah sini untuk kami. Tantang ya Allah Subhanahu wa taala itu ditantang, turun ke adab. Turun ke adab. Apa yang dijawab oleh Nabi Lut? Maka langsung Nabi Lut tadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ditantang, kalau kau memang mau jujur wahai Lut, kau kirim ke adab untuk kami. Maka berdoa itu Nabi Lut kepada Allah Subhanahu wa taala ayyan surah alaihim. Berdoa Nabi Lut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya Allah, Rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolonglah aku atas kaum yang rusak ini. Tolong aku ya Allah. Fa amarallahu as-sama an tumtara 'alaihim hijarah. Maka Allah perintahkan langit untuk menurunkan hujan. Hujannya tadi bukan air, tapi batu. Maktubun ala kulli hajarin ismi. Dan batu tadi tertulis nama masing-masing. Si fulan, si B, si C tertulis, tidak bakal tipu orang lain. Batu untuk siapa? Untuk si A nya, tidak ada ketemu yang lain. Si B untuk si B. Ada namanya masing-masing. Untuk siapa? Untuk yang ngantang tadi, untuk yang baik tidak dapat. Nah, pokoknya ada lalu di situ. Dikatakan man rama bihi wa huwa ma'na musawwamatan inda rabbik mu'alamatun 'alaiha alamatun bi khazanah aw bi. Itu sebagai hukuman buat dia. Yang nantang hukuman yang nantang apa namanya? Nantang Allah Subhanahu wa taala minta kemi ada. Maka tulis batu itu siko-siko atas nama mereka. Oh, batu ini untuk fulan. Oh, batu ini untuk fulana. Antunya fulan bin fulan. Ada lalu masing-masing. Tercantum kalau masing-masing. Bahkan diceritakan ada satu orang daripada kaum Nabi Lut itu pergi ke Mekah. Tujuannya untuk apa? Dagang. Tujuannya untuk berdagang, nyari barang, mencari barang. Fajah hajarun yusibahu fil haram. Batu itu datang ngejar pedagang tadi. Kenapa? Di pedagang tadi kan lo. Ada juga nama itu tulis di batu itu. Dikejar oleh batu tadi. Qalatul malaikat, maka malaikat ngomong sama batu, irji min haitsu kita. Kau balik, kau datang ke sini. Ini menunjukkan apa? Haram Mekah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang dajjal pun tak bisa dajjal masuk kota Mekah sama Madinah dijaga oleh malaikat. Keluar kau batu, jangan masuk ke daerah sini. Jadi apa yang dilakukan oleh batu tadi? Maka batu tadi keliling. Balik dulu Faradil Hajar, keluar dari kota Mekah, kau ke Faradil Haram. Dia muter-muter di Mekah. Luar kota Mekah dia muter-muter. Nunggu siapa? Nunggu orang lanang tadi yang pedagang tadi. Ditungguin. Ketika selama berapa hari? Arba'ina yawman, 40 hari. Selama 40 hari. Hatta qala ar-rujul tijaratan. Sampai selesai urusan laki-laki tadi yang berdagang, tuntas balik. Keluar dari kota Mekah, langsung batu tadi nimpo ke dia tadi. Nanti kenapa? Kalau tidak ditulis. Nah, dia lagi ke mana? Pasti ke. Bahkan dikatakan juga Nabi Lut ini keluar sama rombongan Nabi Lut tadi. Ya, di situ ada perempuan. Ada perempuan ngentot. Ya, ini mengikut. Wa naha man tabi'ahu an la ya'lamu khalfahu illa imra'atul Lut. Terus Nabi Lut ngomong, jangan ada yang ngoleh ke belakang ya. Jangan ada yang ngoleh ke belakang kata Nabi Lut. Kecuali sosok perempuan mau naik ke belakang. Atau Nabi Lut jangan, kadang dia mendengar suara adab sehingga perempuan tadi menoleh dan berkata wa qaumahu siyanu tadi mata akhirnya menunggu perempuan tadi faat rokaha. Kalau seandainya dia terus mengikut Nabi Lut dia bakal selamat karena dia sudah berubah. Sebelumnya perempuan ini juga kena adab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia memang Nabi Lut nak tobat tapi dia menoleh ke belakang.
Nah, disinilah dikatakan kaum Nabi Lut itu dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 5 kota. Bukan 3 kota. 5 kota. Kota yang paling besar dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu kota Sodom. Sodom. Ya. Itu yang paling besar. Sebenarnya 5 kota, besar Madani. 5 kota yang dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril tumbek 5 kota tadi dengan sayap tadi diangkat ke langit, dimasuk penduduk langit itu berteriak. Suara apa itu? Ada suara burung, ada suara anjing, ada suara manusia. Banyak di situ. Terus dibalik lagi, terus dibalik oleh malaikat Jibril, dibalik asli angkatnya ini dibalik oleh malaikat Jibril tadi. Itu hukuman untuk kaum Nabi Lut yang menantang adabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas itu di dalam surat Al-Baqarah. Kurang lebih dikatakan 4 juta orang yang meninggal pada saat 4 juta orang yang menantang daripada adabnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dalam sejarah tentang Nabi Lut itu di dalam surat Al-Baqarah. Jadi walhasil di dalam bab ini menunjukkan kepada kita hati-hati dalam melakukan perbuatan zina, dan kedua menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu nabi kita yang istimewa. Walaupun banyak dicaci, dihina, tapi Nabi Muhammad tidak pernah minta bala turun kepada umatnya beliau. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan manfaat kepada kita sekalian semuanya. Allah jaga kita selalu dulu daripada perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna muslimin fi dhilak wa la tu'ina wa la siwak wa la tajal min khalafa amraka wa asaq wa sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.